Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih sudah hadir di studio bersama kami. Alhamdulillah. Diharapkan Ustaz bisa memberikan kesegaran Masya Allah, Masya Allah. di balik banyaknya problematika yang kami umat muslim ini alami. Ya. Singkat cerita Ustaz, ada teman yang memberikan pertanyaan titipan pada anak. Dia adalah sebuah perusahaan. Perusahaannya kena pandemi ini, kena imbas pastinya. Iya. Tapi dalam sisi itu dia bingung. Saya nggak tahu saya harus ngelakuin apa. Tapi seolah-olah saya ngelakuin aja satu hal. Dia membuka tempat untuk orang belajar bareng di situ. Saya kasih manfaat aja. Tapi di sisi lain saya tahu bahwa saya butuh biaya. Saya nggak tahu berapa lama ini perusahaan saya bisa bertahan. Iya. Berapa lama saya bisa mempertahankan pegawai saya yang puluhan ini. Tapi saya yakin Allah akan kasih rezeki. Masya Allah. Dan secara pekerjaan saya nggak tahu harus ngelakuin apa. Tapi saya berikan manfaat aja. Apakah langkah ini adalah hal yang tepat menurut Ustadz? Mohon pencerahan Ustadz. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Akhdani dan saudara-saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara ujian memang yang seringkali membuat kita ini mati gaya istilahnya, tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Kadang kita ketika memikirkan mencari peluang, apa kesempatan yang peluang atau apa yang mungkin bisa kita lakukan pada kondisi pandemi yang seperti ini. Banyak bisnis yang mati, banyak PHK, banyak usaha yang susah untuk mempertahankan diri, ya. Dan membuat banyak orang yang frustasi dan putus asa. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Kita harus yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada. Selalu ada. Tidak selalu kondisi resesi itu membuat semua orang mengalami resesi. Tidak semua seperti itu. Kenyataannya kita membaca banyaknya orang-orang yang dalam kondisi yang seperti ini malah dia mendapatkan peluang-peluang yang besar. Dan kata kunci dari apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini adalah memberi manfaat kepada orang lain. Kata kuncinya adalah memberi manfaat kepada orang lain. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling memberi manfaat untuk orang lain. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu memikirkan untuk menolong saudaranya yang lain. Jadi menolong orang lain dulu, Ustaz. Tolong orang lain. Iya. Pikirkan untuk memberi manfaat untuk orang. Dan seringkali ketika kita memikirkan untuk memberi manfaat untuk orang lain, yang tulus saja, yang ikhlas saja. Lakukan itu dengan ikhlas. Lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada saat ini kita tidak punya tidak terdapat atau tidak memiliki ide dari mana ya duitnya ya. Ya dari mana sih kita bisa menghidupi kehidupan kita. Tapi yakini ketika kita memikirkan orang lain, berusaha untuk memberi manfaat untuk orang lain, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan untuk kehidupan kita. Ya, dan saya beri contoh bagaimana non muslim, orang-orang kafir saja, mereka ketika melakukan sesuatu dengan niatnya adalah yang penting memberi manfaat untuk orang, memberi manfaat. Seringkali ketika melakukan tindakan-tindakan ini tidak kebayang dari mana nilai untungnya secara materi, secara dunia. Ya. Contohnya adalah seperti Google Map misalnya. Ketika di awal dibuat oleh perusahaan Google, mereka tidak punya ide. Ini duitnya dari mana nih? Itu kan? Just do it. Mereka lakukan. Tapi kemudian setelah munculnya perusahaan-perusahaan seperti Grab dan jasa pengantaran dan yang lain sebagainya, tiba-tiba wah, insight nih, ada sarana untuk bisa memonetize apa yang sudah mereka lakukan terlebih dahulu. Dan mereka jadi top leader, nggak ada kompetitornya di dalam hal ini. Atau platform YouTube misalnya.
Ya, ketika mereka pertama kali membuat platform ini, mereka hanya menyediakan semacam keranjang besar. Siapapun yang mau taruh kreasi mereka, silakan taruh di sini. Nanti biar Ya, orang. ya, mereka menyediakan bandwidth, mereka menyediakan jasa penyimpanan yang cukup besar, yang terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Dan mereka belum terpikir awalnya ide bisnisnya dari mana ini gitu. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu ternyata setelah banyak manusia mendapatkan manfaat, maka mereka menjadi top leader dalam hal ini. Itu pun orang yang tidak sakidah sama kita, Allah kasih rezekinya. Dunia diberi untuk siapapun. Dunia beri untuk siapapun. Ya, dunia siapapun, karena dunia itu remeh dan tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya adalah memberikan manfaat Memberi di setiap manfaat. kondisi, Memberi dan manfaat. tolonglah umat. Ya. Insya Allah pertolongan Allah ada di antara itu. Ya, bantu orang lain, bantu orang lain, bantu orang lain. Nah, Allah akan membantu kita. Insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Allah ya Terima kasih pencerahannya. Barakallahu fiik. Hayakallah.